Bab ke-334, Insiden, nyaris tewas. Mengapa tiba-tiba Sarah jadi pemarah seperti itu ya? Biasanya dia cuma cemberut yang malah membuat wajahnya jadi bertambah imut dan bikin gemas. Gumam Kenshiro dengan benak dipenuhi banyak pertanyaan. Padahal tadi aku sama sekali tidak berniat menggoda dia dan sungguh-sungguh serius ingin mengantarkan dia. Sepertinya Sarah sedang ada masalah hingga dia tampak begitu buru-buru dan langsung marah saat merasa terganggu. Gumam Kenshiro lagi, sibuk menebak-nebak apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Sarah. Sudah 3 hari ini, sopir yang biasanya menjemput Sarah dengan mobil sport juga tidak kelihatan batang hidupnya. Apa tidak sebaiknya aku ikuti saja mobil Sarah tadi? Siapa tahu dia benar-benar sedang dalam kesulitan. Tetapi kalau nanti dia tahu jika aku membuntutinya dan dia marah kemudian semakin menjauhi aku bagaimana? Kenshiro terlihat bingung sendiri dengan isi pikirannya. Sudahlah, lebih baik aku ikuti saja mobil Sarah tadi. Urusan lainnya, apa kata nanti? Gumam Kenshiro akhirnya memutuskan untuk membuntuti mobil Sarah. Tanpa membuang waktu lagi, Kenshiro langsung bergegas berjalan menuju tempat mobilnya terparkir dan segera menjalankannya keluar tempat parkir menuju ke jalan raya. Sementara itu di lantai 3 tempat kediaman Brian di kompleks perumahan Dragon Corp, situasi terlihat sangat sunyi dan hanya terdengar suara alunan nafas yang sangat lembut dari 3 orang yang sudah 3 hari berada di ruangan tersebut, praktis tanpa makan dan minum sama sekali. Mereka bertiga adalah Master Han, si bocah tua dan Brian. Posisi mereka bertiga masih sama seperti 3 hari yang lalu. Brian masih tetap duduk diam dalam posisi bersemedi tanpa mengenakan baju atasnya, sementara Master Han dan si bocah tua berada di belakang Brian. Telapak tangan kanan Master Han masih terlihat menempel pada punggung Brian. Demikian juga dengan telapak tangan kiri dari si bocah tua. Kondisi yang terasa berbeda adalah hawa dalam ruangan lantai 3 tersebut. Kadang-kadang udara terasa sangat panas selama lebih kurang 30 menit sampai hampir 1 jam dan tiba-tiba saja akan berubah menjadi sangat dingin yang menyebabkan ruangan besar tersebut seperti berubah menjadi freezer, dengan durasi waktu yang hampir sama. Saat suhu ruangan meningkat semakin panas, akan tampak asap tipis seperti keluar secara perlahan dari kepala Master Han dan juga kepala Brian. Asap tipis tersebut terus membumbung tinggi dan lenyap begitu saja saat menyentuh langit-langit kamar yang tingginya hampir 6 meter dari lantai tempat mereka bertiga duduk. Sementara tangan kanan Master Han yang menempel erat di punggung Brian terlihat berwarna merah seperti bara dengan selaput asap tipis di sekelilingnya. Kondisi sebaliknya berubah ekstrim saat suhu ruangan terus turun. Asap tipis di kepala Master Han dan Brian akan lenyap seketika berganti dengan uap tipis yang sangat dingin yang keluar dari hidung si bocah tua dan Brian. Sementara tangan si bocah tua yang menempel di punggung Brian terlihat sangat berkilauan seperti dilapisi lapisan es bening. Keadaan seperti itu berlangsung secara bergantian yang bagi mereka bertiga merupakan kondisi yang mereka harapkan. Situasi ruangan yang sangat hening tiba-tiba saja agak berubah ketika terdengar suara nafas Brian dan Master Han yang tidak lagi normal. Sementara alunan nafas si bocah tua terdengar semakin lemah. Apa yang terjadi dengan si bocah tua? Mengapa sudah lebih dari 1 jam dia belum juga mengalirkan tenaga inti dingin tahap terakhir? Batin Master Han yang lengan kanannya sudah terlihat semakin merah membara. Kondisi Brian bahkan terlihat sangat memprihatinkan. Muka Brian tampak merah dan menegang menahan rasa panas yang terus memasuki tubuhnya tanpa dia berani melawan sama sekali sesuai pesan dari Master Han. Ag! Tanpa sadar terdengar suara tertahan dari mulut Brian yang tampak semakin kewalahan dengan hawa panas yang seperti sedang memanggangnya hidup-hidup tersebut. Brian, bertahanlah! Tetapi tetap jangan melawan. Tiba-tiba telinga Brian menangkap suara Master Han yang memang sudah menggunakan ilmunya untuk mengirim suara kepada Brian tanpa harus membuka mulutnya. Bocah tua, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak segera menyalurkan tenaga inti dingin ke tubuh Brian? Cepat bocah tua, apa kamu ingin melihat muridku mati terbakar? Master Han beralih mengirim suara pada si bocah tua yang wajahnya sudah terlihat pucat pasi sementara nafasnya mulai tersenggal-senggal. Aku tidak tahu Han, tenagaku tiba-tiba hilang,
Aku merasa sama sekali sudah tidak ada tenaga untuk mendorong tenaga inti dingin agar tersalurkan ke tubuh Brian. Sahut si bocah tua menjawab pertanyaan dari Master Han menggunakan cara mengirim suara yang sama. Nada suara si bocah tua terdengar sudah sangat lemah. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Master Han dalam hati, dia terlihat mulai sedikit panik karena kejadian seperti ini tidak pernah ada terbersit dalam pikirannya. Jika aku menghentikan penyaluran tenaga inti panasku secara tiba-tiba tanpa ada tenaga inti dingin yang masuk ke dalam tubuh Brian, bisa-bisa semua organ dalam Brian hancur, semua terbakar hawa panas yang kehilangan kendalinya. Jika kondisi ini terus terjadi, kita bertiga juga akan menderita luka parah pada akhirnya. Batin Master Han dilematis. Bocah tua, coba kamu kerahkan lagi tenaga simpanan dalam perut kamu. Master Han kembali mengirimkan suaranya kepada si bocah tua yang langsung dijawab dengan cepat oleh si bocah tua. Aku sudah mencobanya, Han. Tetap tidak bisa. Bahkan bagian ulu hatiku terasa sangat nyeri. Maafkan aku, Han. Aku telah mengacaukan semuanya. Sahut si bocah tua dengan nada penuh rasa sesal. Aak, panaas. Akhirnya keluar juga suara dari Brian yang tampaknya sudah mulai tidak mampu lagi untuk menahan rasa panas pada sekujur tubuhnya. Mendengar teriakan Brian, baik Master Han maupun si bocah tua terlihat mulai benar-benar panik karena mereka berdua belum bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah genting yang sangat membahayakan jiwa mereka bertiga ini. Di saat situasi yang sudah semakin gawat dan sepertinya sudah tidak ada solusi sama sekali, tiba-tiba saja terdengar suara Sarah. Brian, kamu di mana? Sarah yang baru saja memasuki rumah Brian menggunakan kartu akses duplikat yang diberikan oleh Brian langsung berseru keras karena terdorong oleh rasa gelisah yang semakin hebat memenuhi batinnya. Sarah! Teriak Brian tanpa sadar begitu telinganya mendengar teriakan Sarah. Bukankah itu suara Brian? Gumam Sarah sambil berjalan cepat menuju tangga untuk naik ke lantai 2. Sementara itu, Master Han bergegas mengirimkan suaranya kepada Sarah. Sarah, segera naik ke lantai 3. Kami membutuhkan bantuan kamu. Master Han? Sambil menggumamkan nama gurunya tersebut, Sarah langsung berkelebat sangat cepat naik ke lantai 3. Oh, panas sekali. Gumam Sarah begitu dia membuka salah satu ruangan di lantai 3 di mana ketiga orang yang sedang berjuang melawan maut tersebut berada. Brian, apa yang terjadi? Teriak Sarah dengan raut wajah tampak sangat panik begitu melihat kondisi Brian yang tubuhnya terlihat menggigil dan bergetar hebat. Sementara tubuh bagian atas Brian sudah terlihat berwarna merah membara sementara asap putih semakin banyak terlihat keluar dari ubun-ubun di atas kepala Brian. Sarah, cepat kamu salurkan semua tenaga kamu melalui punggung si bocah tua. Cepat! Sebelum terlambat. Tiba-tiba Sarah kembali mendengar suara Master Han yang seperti terbawa angin masuk ke dalam telinganya. Tanpa berpikir panjang lagi, Sarah langsung meloncat ke belakang si bocah tua yang wajahnya sudah semakin pucat laksana mayat tetapi tetap bertahan dan tidak mau melepaskan tangan kirinya yang menempel pada punggung Brian. Sarah segera duduk bersila kemudian dengan sekuat tenaga dia merobek baju di bagian punggung si bocah tua. Setelah mengatur nafas seperti yang diajarkan oleh Master Han, Sarah bergegas menempelkan kedua telapak tangannya ke punggung si bocah tua. Perlahan tapi pasti Sarah langsung menyalurkan seluruh tenaganya ke dalam tubuh si bocah tua yang juga mulai mengatur pernafasannya untuk menampung tenaga Sarah yang akan digunakan untuk mendorong tenaga inti dingin tahap terakhir. Terdorong oleh rasa panik dan gelisah, Sarah terus menguras seluruh tenaganya agar secepat mungkin bisa masuk semua ke dalam tubuh si bocah tua. Dia bahkan sampai tidak mendengar suara yang kembali dikirimkan oleh Master Han. Cukup Sarah. Ucap Master Han saat dia merasakan tenaga inti dingin dari si bocah tua kembali memasuki tubuh Brian dan mulai mengimbangi tenaga inti panas yang saat ini sudah memenuhi tubuh Brian. Kondisi tubuh Brian berangsur-angsur mulai tampak normal. Warna merah membara pada tubuh bagian atasnya mulai menghilang dan nafasnya yang tadinya sudah tersenggal-senggal mulai terdengar halus dan teratur kembali.
Sarah, hentikan penyaluran tenaga kamu. Kami bertiga sudah tertolong. Kembali Master Han mengirimkan suaranya dan kali ini langsung mendapatkan respon dari Sarah. Tangan Sarah yang menempel pada punggung si bocah tua tiba-tiba saja terlepas dan jatuh terkulai ke atas lantai begitu saja. Sementara tubuh Sarah sendiri tampak langsung terguling, tidak bergerak sama sekali. Brian, semua tahap penyaluran tenaga inti panas dan dingin dari kami sudah selesai. Dalam hitungan ketika kamu harus meloncat bangun bersamaan dengan kami berdua menarik tangan kami dari punggung kamu. Baik, Master Han. Gumam Brian begitu dia mendengar suara Master Han tersebut. 1, 2, 3. Hiat! Sambil berteriak keras, Brian segera meloncat ke atas dengan sekuat tenaga. Braak! Terdengar suara keras saat tubuh Brian yang melenting ke atas dengan sangat cepat dan seperti tidak terkendali menabrak langit-langit ruangan yang tingginya hampir 6 meter tersebut sampai jebol. Kraak! Kembali terdengar suara keras saat tubuh Brian terus meluncur ke atas hingga menjebol atap rumahnya. Waduh! Mengapa jadi seperti ini? Batin Brian sambil melakukan gerakan salto untuk menghentikan luncuran tubuhnya tersebut. Brian benar-benar dibuat bingung dengan respon tenaganya sendiri yang sangat di luar dugaannya. Tenaga luncuran yang terus mendorong tubuh Brian ke atas akhirnya bisa berhenti sekitar 10 meter di atas atap dan langsung berbalik meluncur turun dengan cepat. Tubuh Brian terus meluncur deras ke bawah, melewati lubang atap dan lubang langit-langit yang tadi jebol gara-gara kena tabrak tubuhnya. Brian langsung menggulingkan tubuhnya untuk mengurangi benturan saat kakinya kembali menyentuh lantai tepat di tempat dia bersemedi tadi. Sebenarnya, dengan mengerahkan tenaganya, Brian bisa saja melindungi kakinya agar tetap aman saat membentur lantai, tetapi dengan resiko lantai ruangan di lantai 3 tersebut bisa jebol dan Brian bisa terus terjatuh hingga lantai 1. Brian kembali duduk bersila dan mengatur pernafasannya untuk mengendalikan tenaga besar yang saat ini terus bergolak di dalam tubuhnya. Brian terus bersemedi sampai dia merasa jika tenaga yang bergolak dalam tubuhnya mulai terkendali dan tidak lagi bergerak liar. Setelah selesai dengan semedinya, Brian segera bangkit dan berjalan ke arah Sarah yang masih terguling pingsan di lantai, tepat di belakang si bocah tua yang terlihat masih terus bersemedi untuk memulihkan tenaganya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Master Han yang tampak sangat kelelahan. Untung kamu datang, sayang. Kalau tidak, mungkin kita tidak akan pernah bisa bertemu lagi untuk selamanya. Gumam Brian sambil membopong tubuh Sarah dengan lembut setelah dia lebih dulu memeriksa kondisinya dan memastikan jika Sarah cuma pingsan karena kehabisan tenaga. Sambil membopong tubuh Sarah, Brian berjalan pelan ke arah tangga untuk turun ke lantai 2, meninggalkan Master Han dan si bocah tua yang sedang memulihkan tenaganya. Bab ketiga.